Halo, selamat datang kembali di channel Mr. English. Kali ini kita akan membahas sebuah materi grammar yaitu preposition atau kata depan. Preposition atau kata depan juga bisa disebut sebagai placement words karena kata-kata tersebut mengawali objek atau keterangan kalimat. Kata-kata preposition yang paling terkenal itu ada 3. Yang pertama adalah at, kemudian on, kemudian in. Ketiga kata ini bisa menyatakan waktu dan juga bisa menyatakan tempat. Nah, kata at biasanya dipakai untuk menunjukkan waktu atau tempat yang sangat spesifik. Dia adalah unit atau dimensi yang sangat kecil atau paling kecil. Kemudian di unit yang agak spesifik tetapi tidak terlalu spesifik itu ada on, kemudian yang paling general atau yang paling luas itu adalah in. Nah, supaya kita bisa mencerna di dua dimensi waktu maupun di dimensi tempat, kita akan membahasnya satu per satu. Kita akan mengawali pada dimensi waktu, yaitu preposition of time. Preposition of time yang pertama adalah at. Ini menunjukkan waktu yang sangat spesifik, unit waktu yang sangat kecil. Jadi contohnya adalah jam atau hours. Penggunaan kata at dalam kalimat untuk hours misalkan, I woke up at 5 a.m. Aku bangun pada pukul 5 pagi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa at diikuti jam 5 pagi. 5 pagi ini menunjukkan kata hours, maka sebelum 5 a.m. itu kita menggunakan kata at, bukan on, bukan in. Yang selanjutnya adalah on untuk bentuk waktu. Itu dipakai untuk menunjukkan hari atau akhir pekan. Contohnya dalam penggunaan kalimat adalah I reached Bali on Monday. Aku tiba di Bali pada hari Senin. Nah, kata Monday itu menunjukkan hari, maka sebelumnya diisi dengan kata on, bukan in atau at. Yang ketiga adalah in. Di sana berfungsi untuk menunjukkan weeks, months, years, decades, centuries, yaitu dimensi-dimensi waktu yang lebih besar daripada hari. Jadi minggu, bulan, tahun, dekade, abad, seperti itu ya. Kemudian penggunaannya dalam kalimat contohnya adalah the airport will operate for the first time in July. Bandara itu akan beroperasi pertama kali pada bulan Juli. Juli itu adalah nama bulan, dan bulan itu merupakan salah satu dimensi waktu yang cukup besar. Maka dia menggunakan kata in sebelum July, bukan on, bukan at. Nah, sekarang kita akan melihat penggunaan kata at, on, sama in untuk preposition of place atau kata depan untuk dimensi tempat. Nah, ini juga berarti sama. Kalau at itu juga very specific place, very specific atau small address. Nah, contohnya adalah kita menggunakan kata office. Office ini merupakan satu contoh specific place. Sita works at office. Sita bekerja di kantor. Nah, karena kantor ini merupakan tempat yang spesifik, maka pakai kata at. Kemudian kita menuju ke on. On untuk kategori tempat dipakai untuk nama jalan. Misalkan dalam kalimat yaitu Theo lives on Oxford Street. Theo tinggal di jalan Oxford. Karena Oxford Street ini merupakan
sebuah dimensi tempat yang bukan paling kecil dan bukan paling besar, dia menggunakan kata on. Jadi bukan at Oxford Street dan juga bukan in Oxford Street. Bentuk yang terakhir yang paling besar itu adalah kata in yang biasa dipakai untuk kota atau negara. Nah, contohnya dalam kalimat adalah Leah was born in Paris. Leah terlahir di Paris. Karena Paris ini adalah nama kota, maka dia menggunakan kata in, bukan at, bukan on. Nah, apakah pertanyaan selanjutnya kata in, on, sama at itu adalah hanya kata-kata yang dipakai untuk menunjukkan preposition of time sama preposition of place? Jawabannya adalah tidak. Masih ada banyak lagi kata-kata dalam bahasa Inggris yang dipakai untuk menunjukkan kedua jenis preposition ini. Misalkan untuk preposition of time kita memiliki before, after, during, since, till, until, for, from, to, of, over, past. Begitu juga untuk preposition of place kita juga memiliki above, below, under, beneath, inside, outside, behind, in front of, in the middle of, amidst, between, among, beside, next to, near, around. Nah, ini adalah contoh-contoh kata yang bisa kita pakai untuk menunjukkan preposition of time dan preposition of place. Dan sebenarnya juga masih ada beberapa kata lain lagi. Tetapi yang sudah dicantumkan di sini itu adalah kata-kata yang paling populer dipakai dalam kehidupan sehari-hari maupun yang sering ditemukan di buku-buku. Nah, pertanyaan kedua adalah apakah preposition of time sama place ini adalah dua jenis preposition saja dan tidak ada jenis yang lain? Jawabannya tidak. Kita memiliki jenis preposition yang lain selain time sama place. Kita ada preposition of movement, preposition of manner, dan preposition of purpose. Preposition of movement atau kata depan yang menunjukkan pergerakan itu contohnya adalah up, down, into, out of, toward, towards, away from. Contohnya dalam kalimat adalah I run toward the tree to stay away from the heat of the day sunlight. Aku berlari menuju pohon itu untuk menjauh dari panasnya sinar matahari siang ini. Kita menggunakan kata toward yang artinya menuju, kemudian stay away yang artinya menjauhi. Nah, kita juga bisa mengkombinasikan dua kata preposition dalam satu tempat, tergantung apakah kalimat yang kita bikin atau kita baca itu kalimat sederhana atau kalimat yang kompleks seperti ini. Kita menuju ke preposition of manner. Contoh katanya adalah by, in, like, on, with, without. Dalam kalimat kita bisa menggunakannya seperti ini. I will be going to Lombok by plane, so I'm now eating in a hurry. Aku akan pergi ke Lombok menggunakan pesawat, makanya sekarang aku makan cepat-cepat. Kita menggunakan kata by dan juga in pada kalimat ini. Kata by ini menunjukkan arti menggunakan, yaitu sarananya adalah plane atau pesawat. Kemudian in di sini artinya adalah dalam. Hari itu adalah ketergesaan, jadi dalam ketergesaan atau cepat-cepat seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah preposition of purpose. Biasanya ditunjukkan dengan kata for yang artinya untuk. Contoh yang bisa kita pakai untuk kata for dalam kalimat adalah Lina went to China for a trip. Lina pergi ke Cina untuk sebuah perjalanan. Nah, ini semuanya sudah ditampilkan. Semua jenis preposisinya ada 5 ya.
preposition of time, preposition of place, preposition of movement, preposition of manner, dan preposition of purpose. Kalau kalian memperhatikan lebih jeli, kalian juga akan menemukan beberapa kata yang sama itu masuk ke dalam beberapa kategori. Jadi misalkan kata in, kita bisa menemukan kata in ini di preposition of time, preposition of place, tapi juga ada di preposition of manner yang nomor 4. Begitu juga kata-kata lainnya juga bisa ditemukan di beberapa jenis preposition. Ini bisa terjadi asal menyesuaikan konteks kalimat yang ada dan juga penggunaannya dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang kita akan berlatih menggunakan preposition dalam sebuah kalimat. Nah, di sini sudah ditampilkan ada satu cerita pendek yang terdiri dari 5 kalimat dan masing-masing kalimat itu menggunakan sebuah preposition. Nah, seperti kemarin, kita akan menganalisa kalimat ini di manakah letak prepositionnya. Kemudian, jenis prepositionnya itu apa saja. Nah, sebelum kita mencari bersama-sama, akan saya artikan terlebih dahulu maknanya dalam bahasa Indonesia dari teks pendek ini. Last year, Coco went to Japan for a short course. Tahun kemarin, Coco pergi ke Jepang untuk kursus pendek. He studied math for 4 months at Kyoto University. Dia belajar matematika selama 4 bulan di Kyoto University. During holidays, he explored Japanese tourism spots. Selama libur, dia mengeksplor tempat-tempat wisata Jepang. So, he often had to go out of town to fulfill his desire. Sehingga, dia sering harus pergi keluar kota untuk memenuhi keinginannya. He went from city to city by train. Dia pergi dari kota satu ke kota lainnya menggunakan kereta. Nah, saya akan memberikan kalian waktu 10 detik untuk memikirkan, mencari di manakah letak preposisi di setiap kalimat. Kemudian, berilah label masing-masing preposisi itu jenisnya apa. Kita hitung mundur 10 detik. Oke, 10 detik telah berlalu dan sekarang kita akan mencari jawabannya. Nah, kalian sudah menemukan kata apa saja dari masing-masing kalimat. Jawabannya adalah yang pertama for, yang kedua at, yang ketiga during, yang keempat out of, yang kelima adalah by. For itu menunjukkan preposition of purpose, at preposition of place, during preposition of time, out of preposition of movement, by preposition of manner. Nah, semoga saja jawaban kalian banyak betulnya ya. Kalau belum, berarti kalian harus kembali lagi ke slide atau bagian sebelumnya untuk merefleksikan kembali jenis-jenisnya apa, bentuk-bentuk katanya, contohnya apa, dan penggunaannya dalam kalimat itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada kalian semuanya untuk berlatih menggunakan preposition, yaitu dengan cara membuat satu cerita pendek yang terdiri dari 5 kalimat, di mana tiap-tiap kalimat memiliki satu preposition dengan tipe yang berbeda. Kemudian beri keterangan tipe di setiap kalimat itu apa saja. Dan aktivitas ini persis sama dengan aktivitas yang kita coba di atasnya. Terima kasih kami ucapkan kepada kalian yang telah menyaksikan materi preposition dari Mr. English. Semoga banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian petik dari video ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar jawaban kalian dari latihan yang telah disiapkan tadi
di kolom komentar. See you next time.